dikembangin itu kepada ahli waris atau gimana nih Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Langsung, saya takut lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Harta warisan baru boleh dibagi setelah dikeluarkan dua. Yang pertama wasiat, yang kedua bayar utang. Makanya jangan senang dulu kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar. Boleh jadi wasiatnya 300 juta, utangnya 2 miliar. Makanya jangan beli ruko ini, bermasalah karena antara ahli waris masih bertikai konflik. Begitu juga dengan wasiat dari orang meninggal untuk orang hidup maupun wasiat dari orang hidup untuk dia. Setelah dia meninggal kita serahkan ke ahli waris. Begitu juga dengan hutang piutang kita. Saya sampaikan ke jemaah haji. Jemaah haji sebelum berangkat Makkah kota suci, uang yang dibawa suci, maka kita pun mesti sucikan diri. Undang tetangga silaturahim baca doa sudah, tapi hutang piutang kita nangis ya Allah. Kenapa Pak? Saya malu jawabnya di sini Pak Ustaz. Terus mau dirubah. Apa masalahnya? Rupanya utang dulu waktu sekolah. Utang apa? Utang bakwan. Tak terbayar. Hitunglah berapa, serahkan ke ahli waris. Juga yang jualan di sekolah udah nggak ada lagi ahli waris, sudah meninggal semua. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masjid, panti jompo, rumah yatim, fakir miskin, pondok pesantren. Serahkan dengan niat untuk almarhum. Itu saja lagi solusi bagi kita yang ada amanah mau disampaikan orangnya sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua dari silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya mencari keberkahan melalui makanan-makanan misalnya yang biasa dimakan oleh Habib, Ustazah, setelah misalnya diberikan tetapi sisa dari makanan-makanan Habib atau Ustazah itu tidak habis, apakah kita sebagai murid-muridnya ini untuk memakan sisa dari makanan Ustaz atau Ustazah atau Habib tersebut disyariatkan untuk mendapatkan berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu hari kehilangan pecinya, topinya. Mana topi saya? Mana topi saya? Mana topi saya? Kata temannya, kenapa ente pusing nyari topi hilang? Di pasar kan banyak jual topi. Kata dia, bukan masalah topinya, tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah SAW. Itu dalil ngambil berkah dari fisik Nabi. Lalu kemudian tentang mengambil berkah dari keluarga Nabi, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. 3. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Seorang perempuan bernama Ummu Sulaim menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Aku miskin, tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya harta. Yang lain menyerahkan hartanya, aku tak ada, aku serahkan anakku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu dalil mencium tapak tangan Nabi SAW. Aku rasakan tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Begitulah lembutnya tapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Asma. Asma melihat tempat air minum Nabi namanya qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang dijahit untuk tempat air minum seperti film koboi. Geribah bahasa kita, bahasa Arabnya qirbah. Lalu setelah Nabi meninggal, qirbah itu diambil oleh Asma hanya untuk mengambil berkah minum dari bekas bibir Nabi Muhammad SAW. Dan ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit, dia tuangkan air, diminumkannya dari bekas bibir tirbah bekas minum Nabi SAW.
Lalu apa hubungannya dengan ustadz ustazah dengan Habib? Hadis menyebut al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di situ dasar pengambilannya. Kalau ustaz sendiri, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu ulamanya, saya lihat dulu. Takutnya saya barokah nggak dapat, TBC pindah. Bukan berarti kita rasional. Duduk saya dengan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah. Habib Ahmad minum, saya minum minuman Habib Ahmad. Habis itu Habib makan, saya makan sama dia. Habib kutu Rasulullah SAW. Ini ada ustaz pendidikan nggak jelas, belajar kemana, rokok nggak putus. Sebab itu maka idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Ada guru kita, ustaz kita, habib kita orangnya wara, zuhud, rendah hati, berjamaah, zikir, ambil barokah sesuai. Tapi masalah ini bukan paksaan, tidak masuk, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya termasuk mencari barokah dan fadilah. Dalilnya ada. Wallahu a'lam. Baik, yang ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Batu Jajar Bandung ingin menanyakan, ada dua pertanyaan dari Pak Ustadz. Yang pertama tentang haji. Nah, kita berangkat haji karena kaitannya dengan yang pegawai negeri sipil, TNI. Misalnya mereka ini diberikan utang oleh BRI misalnya dalam jumlah yang lebih besar. Namun dia dalam perjalanan hutang piutang ini dia sudah mampu untuk berangkat haji, sementara hutang piutang di BRI ini belum lunas. Nah, kaitannya dengan hadisnya itu mengatakan bahwa bagi orang yang mampu, katanya mampu itu berarti dalam arti mungkin secara finansial, secara fisik atau secara ilmu. Untuk yang pertama. Yang kedua, Ustaz, boleh kedua ya? Dua boleh ya. Yang kedua, kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang pernah kami pelajari. Huruf Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf, namun di dalam ajaran ini selalu membawa ke arah kemakrifatan. Di dalam ajaran itu ya, kaitannya dengan sifat 20 sifat 20, sifat Allah yang ke-20 itu sampai mutakaliman itu sampai ke Bismillahirrahmanirrahim mim terakhir. Kaitannya dengan huruf yang pertama yang tidak tertera di dalam Bismillahirrahmanirrahim, huruf alif rahasia itu katanya ada di dalam diri kita untuk melengkapi daripada 20 sifat tadi. Mungkin untuk penjelasan seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah berhutang untuk ibadah? Kurban bulan Zulhijjah, kita punya padi, nanti panennya bulan Muharram. Maka saya ngomong sama Haji, Pak Haji Tritamtomo, ya, pinjam saya uang Pak 5 juta. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk saya kurban bulan Zulhijjah. Insya Allah itu padi saya sudah menguning, nanti bulan Muharram panen. Boleh. Kenapa? Ini termasuk dain yurja ada hutang, tapi yang diharapkan membayarnya ada. Nah, itu boleh. Yang tak boleh itu, Pak Haji pinjam saya 5 juta. Bayarnya apa? Serahkan pada Allah SWT. Karena dia punya gaji pokok 5 juta, diambilnya 4, yang 1 itu dia setorkan sampai masanya tetap juga terbayar. Andai dia meninggal sekalipun di tanah suci, tetap ada pensiunnya.
maka termasuk dalam kategori dain yurja ada hutang yang bisa diharapkan pembayarannya. Begitu dalam kitab Majmu' Fatawa, Majmu' kumpulan fatwa. Tapi katanya yang berangkat itu walillahi 'alan nasi hijjul bait, dianjurkan berangkat man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dia cukup mampu, karena kondisi zaman dulu punya onta langsung pergi ke Makkah. Zaman sekarang punya uang belum tentu bisa berangkat. H plus saja belum tentu bisa berangkat. Plus pun sekarang mesti 3 tahun. Oleh sebab itu maka dia nabung, dia bayar, dia store, lalu kemudian setelah 10 tahun berangkat, sisa 2 tahun, tetap hutangnya itu tidak menyebabkan hajinya tidak sah. Hajinya tetap sah. Yang kedua, ada dalil tertinggi Quran. Di bawah Quran hadis. Di bawah hadis ijma'. Ijma' konsensus, kesepakatan. Di bawah ijma' qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Analogi mencari hukum yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah kepada hukum yang sudah ada dengan melihat titik persamaan. Contoh sabu-sabu, tak ada dalam Quran. Tak ada sabu-sabu dalam Quran, dalam hadis. Dari mana pengambilan sabu-sabu? Qiyas, analogi. Dikiaskan ke khamar. Kalau khamar menghilangkan akal, sabu-sabu lebih menghilangkan. Maka hukum khamar sama dengan hukum sabu-sabu. Itu namanya qiyas. Tapi ada 6 lagi dasar pengambilan hukum dalam Islam. Syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, 10 pengambilan hukum. Pertanyaan yang kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim banyak beda dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bismillahirrahmanirrahim banyak enggak pakai alif. Kalau iqra bismi rabb banyak pakai alif. Bismillahirrahmanirrahim alifnya enggak ada. Alifnya itu ada dalam diri kita, bentuknya seperti huruf alif bercahaya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas. Lalu orang mengaku dia mendapat itu dari laduni, mendapat dari ilham, mendapat dari... Boleh jadi itu dapat dia untuk diri dia sendiri sebagai ilham, dia tidak disuruh untuk mengajarkan. Boleh jadi dia dapat itu dari perenungan dia. Tapi yang lebih selamatnya kalau kita dapat ilham untuk diri kita saja. Adapun kita ajarkan, siapa yang tidak tahu huruf alif pada bismillah ini bahwa dia cahaya dalam dirimu, maka saya sendiri sampai sekarang tak berani mengajarkan kalau tidak dari guru-guru itu kepada guru bersanad. Makanya saya lebih selamat selalu mengatakan menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i. Adapun mengkaji yang tidak ada di kitab, ini bukan kaji orang sembarangan Ustaz, ini dapatnya setelah puasa 3 hari 3 malam datang segala macam. Saya termasuk yang tidak begitu mengajar. Saya takut karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, yang keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya yang saya hormati Ustaz Abdul Somad. Nama saya Santo Kurniawan, pangkat saya 1. Saya anggota dari Mayor Infanteri Nadia Pandi. Jabatan saya di operasi. Saya mau bertanya Pak Ustaz mengenai teknologi, ilmu teknologi dan kemajuan zaman ini. Saya sebagai seorang tentara, saya menggunakan sebuah teknologi yaitu robot untuk mining sebuah Bitcoin. Dalam konteks keberkahan ini, saya mau bertanya, robot yang saya hasilkan dari smartphone itu dapat menghasilkan koin yang bisa saya jual. Apakah itu saya mendapat keberkahan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punya robot. Robot ini menghasilkan koin. Koin ini dari mana dapat robot ini? Dari mining, Bitcoin. Uang digital. Dari mana dia dapat? Dengan cara apa dia?
dengan program yang ada di server yang kita ikuti, lalu mendapatkan sebuah koin, dan koin itu macam-macam. Nanti bisa diuangkan. Dan kita jual, ada perusahaan namanya Indodax yang ada di Indonesia, dan bisa menjadi uang sebuah rupiah. Islam tidak mengatur kita naik apa, mereknya apa, karena teknologi akan canggih terus. Dia hanya mengatur substansi kaedah umumnya saja. Kalau dalam transaksi itu tidak terdapat ghish, tipu, zulm, aniaya, gharar, gambling, judi, ketidakpastian, maka transaksi muamalat, jual beli, transaksi apapun boleh. Tapi kalau di dalamnya ada ghish, tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada gambling, gharar, ketidakpastian, maka walaupun tidak ada tiga-tiganya salah satu, maka transaksi itu haram. Walaupun tidak canggih. Jangan, kita tidak lihat canggih tak canggihnya. Contoh e-commerce, jual beli barang tapi akadnya kita tidak lihat orang, tapi dia melalui multimedia. Maka e-commerce diputuskan oleh lembaga bahsul masail di NU, di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, boleh, tapi bersyarat selama tidak ada menyediakan tas, dikasih gambar, kirim ke nomor rekening ini. Begitu barang datang tak sama dengan gambar. Di situ kulit buaya, ini kulit ular. Lalu kemudian di mana kita bisa tukarkan? Makanya harus ada aturan klik. Kalau tidak ada di kota ini, bisa perwakilan di kota ini, nomor kontak person, orangnya jelas, sehingga terhindar dari yang tiga. Jangan ada tipu, jangan ada zulm, aniaya, jangan ada gharar, gambling, ketidakpastian. Maka kalau selamat dari yang tadi, pelajari dari awal sampai ujung akhir, tak ada tiga-tiganya, halal. Ada tiga-tiganya, jangan, karena kita mencari rezeki yang berkah. Duit hantu dimakan setan. Tak ada berkah, cuma numpang lewat aja di tiga, cuma numpang dosa aja, itu apa? Nauzubillah. Baik, yang selanjutnya masih ada waktu ya Ustaz? Saya ikut Sohibul Bait sama panitia. Ayah. Oke, silakan ya. Silakan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin penjelasannya Pak Ustaz berkaitan dengan utamakan perempuan apakah sholat di masjid atau di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang pada umumnya merokok. Mohon penjelasannya berkaitan dengan hukum merokok Ustaz. Terima kasih. Tidak ada ayat dalam Quran cerita tentang tembakau. Tidak ada hadis Nabi bercerita tentang rokok. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, tak ada cerita mereka merokok. Maka karena tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, maka ulama berijtihad. Lain ulama, lain hasil ijtihadnya. Hasil ijtihad Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menetapkan rokok haram. Hasil ijtihad Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil waktu saya kuliah ditempel di dinding-dinding masjid. Mamnu tadkhin, dilarang merokok. At-tadkhin haramun syar'an, merokok haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Tapi bagi orang yang sehat tidak sampai haram, hanya makruh. Saya hanya jelaskan semuanya, pilihlah. Kalau ulama memilih dalil, maka kita memilih hasil ijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tidak merokok. Ini masalah nomor 2. Masalah yang pertama, perempuan itu sholat di masjid apa di rumah? Pertama, kalau kita pergi ke Masjidil Nabawi, menghadap ke arah kiblat, pintu sebelah kiri itu ada 3. Pintu Babul Baqi, Babu Jibril, di belakang Babu Jibril Babun Nisa. Masuk akalkah pintunya ada, orangnya nggak ada? Menunjukkan bahwa ada perempuan sholat di masjid. Dalil yang kedua, kata Nabi, khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan belakang.
Masuk akalkah Nabi ngatur sop perempuan kalau perempuannya nggak ada? Maka kalau seandainya perempuan nggak ada, pasti Nabi mengatakan sebaik-baik sop laki-laki sini, yang perempuan pergi pulang. 3. Nabi bercerita tentang sahabat i'tikafa Rasulullah SAW. Nabi i'tikaf ketika masih hidup. Summa i'tikafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istrinya i'tikaf. Salat 5 menit, i'tikaf 10 hari 10 malam. Kalau yang 10 hari 10 malam boleh, apalagi yang 5 menit. 4. Aisyah istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita radhiyallahu anha, Aisyah melihat perempuan salat dan pulang, mereka menutupi dirinya bimurutihinna. Mereka menutup pakai kain panjang sampai tak terlihat orang lain. Artinya ada perempuan salat tapi dia tutup dirinya supaya tidak menimbulkan fitnah. 5. Tentang seorang perempuan yang salat di zaman Nabi, mengikat tali di atas, lalu saat salat itu dia berpegang ke tali itu, dia pegang kuat, saking panjang ayat imam supaya kalau dia ngantuk dia nggak tumbang. 5 dalil ini menetapkan bahwa perempuan ada di masjid. Maka saya setelah membaca pendapat ulama, perempuan sholat ke masjid hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tidak memakai pakaian sempit, tidak bersolek jahiliyah, tidak menimbulkan fitnah. Nah, saya pernah masuk masjid, itu di belakang masjid kan pasang tirai, dan dengar suara dari balik tirai ngobrol cikik, dalam hati saya, pantasan perempuan dilarang ke masjid. Untung saya sehat, kalau sakit saya sangka hantu pingsan. Nah, jadi kalau menimbulkan mudarat lebih baik di rumah. Adapun larangan perempuan ke masjid, menyatakan perempuan lebih baik di dalam tempat yang sempit, dalam pekarangan rumah, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar ketika menimbulkan fitnah. Adapun rame-rame pengajian silakan, tapi kalau sendiri, ada nih sekarang perempuan rajin ke masjid, rupanya anak muda yang itu ganteng. Ah, ini tak betul, menimbulkan fitnah, na'udzubillah. Nah, jadi sifatnya kondisional dan situasional. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan titipan dari Sohibul Bait Ustaz. Jadi Bunda Hajaria ini punya masjid, satu di antaranya, karena masjid beliau bukan satu, di Pondok Aren, tempat nanti malam antum ceramah Ustaz. Nah, itu masjidnya itu ada BMT, Baitul Mal wa Tanwir, yang diperuntukkan untuk pedagang, karena masjidnya ini berdekatan dengan pasar. Jadi pedagang yang nggak punya modal minjem ke BMT, atau anggota majelis taklim yang butuh duit pinjem ke BMT, tapi BMT mengambil keuntungan dengan bagi hasil. Pertanyaan dari beliau, Ustaz, bolehkah masjid ada bidang bisnis di dalamnya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, fungsi masjid yang pertama, Nabi membuat masjid itu sebagai tempat menuntut ilmu. Makanya kalau ada masjid cuma tempat sholat aja, gak ada pengajiannya, gak betul. Karena Nabi selesai mengadakan sholat berjamaah, ada majelis ilmu. 2. Masjid tempat menerima tamu. Makanya nanti kalau kita kebetulan pergi umroh, di sebelah kiri ada tiang, tertulis di atas tiang itu ada namanya Ustuwanatus Sarir, tiang tempat tidur. Karena di bawah itu dulu tempat tidur Nabi waktu i'tikaf. Ada di atas itu sebelah kiri ngarah kiblat, Ustuwanatul Wufud, tiang tamu. Karena di bawah tiang itu dulu Nabi duduk menerima tamu. Bahkan datang tamu dari Najran, Yaman, disambut Nabi di dalam Masjid Nabawi. Artinya apa? Masjid mesti punya convention hall, masjid multi, masjid yang canggih. 3.
Masjid dulu ketika terjadi peperangan Uhud, yang sakit-sakit dibawa diobati. Maka masjid mestinya punya pelataran, ada klinik gigi, ada klinik kulit, ada klinik bersalin, sehingga yang datang sakit zohir, mentalnya kacau, sakit gigi, mendengarkan ayat Quran, mendengarkan, maka batinnya sembuh, syukur-syukur dia taubat. Suara dari pengajian masuk ke ruang-ruang itu, sehingga ada convention hall, tempat penyewaan untuk menikah, sehingga orang menutup aurat. Terdengar suara azan, stop. Jadi masjid mesti begitu. Yang keempat, Nabi SAW membuka Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku 22 meter panjangnya, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi 22 meter. Jalan terus kemari ketemu pintu Babus Salam. Sekarang di Babus Salam itulah pasar kota Madinah. Itu makanya azan zaman Nabi satu. Setelah Nabi meninggal, kalau azannya cuma sekali, orang sibuk dagang, kosong sholat Jumat, dibuat azan 2 kali. Azan pertama manggil hayya 'alas shalah, karena dekat jarak antara masjid dengan pasar. Mestinya masjid berperan, karena kalau ustaz cuma mari sholat jamaah, mari sholat jamaah, orang nggak peduli. Tapi kalau siapa yang rajin sholat berjamaah, dapat pinjaman modal. Awal-awalnya dia mungkin tertariknya dunia, tapi lama-lama ada motivasi. Masjidnya idealnya begitu. Makanya Masjid Jogokarian di Yogyakarta, setiap cerita min terus, nol terus. Kemana uang itu? Dipergunakan untuk sosial, untuk. Adapun bagi hasil, maka dalam Islam yang haram itu riba. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba at'afah mudha'afah, berlipat ganda. Pinjam 100, bayar 120. Mau untung, mau rugi, pokoknya bayar 120. Sedangkan mudharabah tidak begitu. Bagi hasil, ini 100.000, kamu dagang di pasar, nanti kalau untung 150, berapa persennya? Maka tentu pemberi modal takut rugi, maka kalau dia takut rugi, dia kumpulkan semua, diberi pembekalan, diberi, maka uang itu berputar. Uang ini sama seperti darah, darah harus berputar. Uang ini sama seperti air dalam sumur, air dalam sumur mesti dikuras, kalau tidak dia akan busuk, akan butek, akan bau. Begitu juga dengan peredaran uang. Salah satu sebab mengapa orang stres depresi, karena membungakan uang. Dia punya 1 M, dia letakkan, mau untung mau rugi, uang tetap mengalir. Tapi kalau 1 M dia pinjamkan, investasikan mudharabah, yang ini ternak lele, yang ini ternak ikan, ikan sama lele sama, yang ini investasi dagang bisnis, yang ini jualan, maka setelah uang dia dipakai orang, doanya lebih khusyuk. Malam itu dia tahajud, selama ini uangnya di kamar. Tapi setelah dia investasikan, ya Allah, dagang mereka supaya laku, ya Allah, sebab kalau nggak laku ini uang nggak banyak. Dan setelah itu dia kalau ketemu sama orang, silaturahimnya lebih erat. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Dia takut betul orang ini mati. Jadi dalam Islam mudharabah itu membangkitkan adrenalin, sehingga orang lebih semangat hidup. Beda dengan orang punya 1 M dimasukkan ke konvensional, dia duduk rumah nonton TV nunggu malaikat maut datang. Begitu ekonomi Islam itu membangkitkan adrenalin untuk tetap hidup bersemangat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ustaz Somad. Saya seorang dokter ahli kandungan, dokter di bidang kandungan. Dulu pertama waktu jadi dokter umum saya memutuskan spesialis ini, motivasi saya adalah 3. Pertama, saya memilih bidang perempuan karena perempuan adalah tiang utama. Kedua, masalah Indonesia, angka kematian ibu masih tinggi. Ketiga, 60% penyebab infertilitas ada pada perempuan. Jadi saya pilih bidang ini, kemudian saya ikuti, kemudian saya kasihkan bekerja, saya nggak berpikir macam-macam, sampai akhir-akhir ini ada teman saya mengatakan, dokter ganti, ada kandungan,
kan haram anak perempuan. Buset, saya baru sadar. Apa ya? Jadi saya istighfar terus sampai sekarang. Jangan-jangan saya salah pilih lagi. Ya, di ujung cerita ya pada. Jadi mohon pencerahan dari Pak Ustadz atau Somad, apakah bidang yang saya jalani ini seperti itu? Begitu haramnya saya jadi agak khawatir dan sedikit dalam. Ada aurat perempuan muslimah sesama perempuan muslimah, maka boleh nampak lehernya, nampak lengannya, nampak kakinya. Ada perempuan muslimah bersama mahramnya, bersama ayahnya, bersama adiknya, bersama kakaknya, nampak lengannya, nampak lehernya. Ada perempuan muslimah bersama laki-laki ajnabi yang tidak mahram. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, maaf, la yaslullaha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza wajah wa hadza tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh kelihatan, ini pun boleh. Jadi ibu-ibu ini boleh, ini boleh kelihatan. Nah, lalu kemudian sudah jelas perempuan dengan perempuan muslimah, perempuan dengan mahram, perempuan dengan laki-laki ajnabi. Saya ajnabi, asing, tidak ada mahram, tapi ibu di sini wajah nampak, telapak tangan dan bagian belakang. Pak dokter menghadapi perempuan 3. Pertama mahramnya, kedua ajnabi, ketiga non muslim. Maka ketiga-tiga ini hukum asalnya haram dia lihat auratnya. Apalagi aurat saat melahirkan itu aurat mughallazah, aurat yang berat. Tapi di sana ada darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan yang terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi darurat itu ada kadarnya, ada batasannya, ada sebabnya. Ini kalau tidak ditangani dokter, mati. Pilihannya 2. Bapak, istri bapak ditangani dokter, orangnya soleh, amanah. Kalau tidak, mati. Kata si bapak, saya pilih mati aja. Nggak boleh kita pilih mati. Ayatnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kematian. Andai masuk ke dalam hutan, pilihannya cuma 2, makan babi sama mati. Nggak boleh pilih mati. Ini babi, ini mati, saya pilih mati. Nggak boleh. Terus babi aja dikit untuk nyambung hidup. Sekarang Pak dokter merasa dilema. Maka Pak dokter, kalau memang sekarang sudah banyak dokter perempuan sehingga tidak lagi ada hukum darurat, tapi sampai sekarang saya kira tetap darurat karena tak seimbang antara ketersediaan dokter perempuan dengan orang hamil perempuan. Perempuan yang hamil perempuan tidak terpenuhi ketersediaan dokter perempuan dengan pasien perempuan. Mau tak mau, kalau tidak mati. Tapi Pak dokter tidak selamanya juga harus dituntut itu. Kalau Pak dokter ragu, Bapak bisa menurunkan ilmu Bapak ke spesialis-spesialis SPOG, spesialis obgyn yang baru, yang perempuan-perempuan, sehingga Bapak menularkan ilmu. Maka ibu-ibu juga, anak-anak ibu harus ibu wakafkan 1 orang untuk menjadi spesialis kandungan, untuk menyelamatkan dari hampir punahnya dokter perempuan, agar tidak laki-laki terjerumus pada perbuatan haram. Inti kesimpulannya, Pak dokter tak perlu takut masuk neraka gara-gara ini, karena menyelamatkan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz, kita ini kan pekerja seni, kita syuting, syuting. Nah, mau tanya hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz ya? Karena kadang-kadang ada adegan yang mungkin kita suami istri atau ada pegang tangan gitu, karena itu memang diperlukan sekali gitu, yang adegan yang pernikahan gitu.
Adegan berdua di satu tempat bisa dihindari karena di dalam kamar itu ada kameramen, ada lighting, ada sutradara, banyak. Jadi tidak terjebak ibu dalam la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tak boleh berdua-duaan laki-laki tak mahram sempat, bisa. Tapi yang pegang tangan tak bisa dihindari, harus dihindari. Tak bisa berkata, kamu tadi kok pegang tangannya? Karena lebih baik menusukkan paku dari api neraka ke kepala min antamus sayada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kebetulan aktingnya di situ pegang tangan. Lalu kemudian misalnya, kamu kan udah hijrah, udah ngaji, kok pegang tangan? Tuntutan skenario tak bisa. Jadi yang perlu dipikirkan sekarang bagi insan pekerja seni ini adalah bagaimana membuat video yang bisa menyelamatkan orang lain tapi juga kita selamat. Saya banyak tonton film-film film pendek yang banyak sebar di internet yang produk Thailand itu. Tidak ada pegang tangan, tidak, tapi menyentuh. Pertama yang saya tersentuh tentang orang gila yang tidur di depan toko yang disiram. Itu kan ngeri sekali efeknya bagi orang yang meremehkan orang miskin selama ini. Ternyata yang menyelamatkan toko dia itu orang gila yang selama ini dia siram. Tak ada orang gila itu pegang tangan. Jadi artinya pekerja seni mulai berpikir bagaimana menulis cerita, menulis kisah, pengalaman true story orang yang kira-kira menjadi inspirasi. Terakhir kemarin saya nonton tentang cerita perempuan kaya direktur mengajak sopirnya punya mobil jelek. Kata direktur ini, nggak apa-apa, saya pakai mobil kamu aja, yang penting kan sampai di tengah jalan ditabrak dari belakang. Orang kaya sombong ini minta ganti. Akhirnya dia telepon atasannya datang, akhirnya pucat minta ampun. Tersentuh kita, tak ada situ pegang tangan. Bisa. Jadi cobalah berpikir sehingga mengeluarkan cerita-cerita yang menarik tanpa harus menyentuh akidah, tanpa melanggar aturan-aturan agama kita. Saya pikir itu pekerjaan luar biasa, karena banyak orang sekarang tidak tersentuh kalau lewat ceramah. Banyak orang sekarang lewat ceramah dia belum mendengar ceramah, baru nengok ustaz, dia udah takut dia. Tapi kalau ceramah ini dikemas dalam bentuk film, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan, tambah satu lagi dengan film. Buktinya ketika disentuh hati dengan novel, menarik. Ketika cinta bertasbih, di bawah mihrab cinta, dakwah lewat novel, menarik. Kalau Ustaz Somad ceramah, tak menarik. Tapi kalau ditulis, dibuatkan filmnya, menjadi menarik. Oleh sebab itu, tidak selamanya dakwah itu hanya lewat tausiah ceramah, tapi juga lewat film. Saya berharap Bapak Ibu pekerja seni mulailah berpikir melahirkan film-film pendek yang menjadi inspirasi, buatkan satu channel khusus. Dan sekarang kita lihat bagaimana misalnya film anak Rara dan Musa menjadi kesukaan orang tak hanya di Indonesia, di Malaysia. Buktinya orang suka berpikir, Allah Ta'ala kirimkan ilham sehingga Bapak Ibu punya ide-ide cemerlang menulis, lalu kemudian filmnya itu menjadi inspirasi, orang dapat hidayah gara-gara itu. Itulah sebenarnya dakwah itu. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena engkau, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Bukan karena ceramah, tapi karena film pendek yang, tapi tidak selamanya film pendek itu tidak. Jangan setelah ngaji ini film pendeknya mati. Sikit mati, sikit mati. Bukan itu. Coba, saya tak ngerti betul film ini, tapi setelah saya tonton beberapa film Korea dengan Cina yang pesan-pesan kemanusiaan, menyelamatkan hewan, tidak ugal-ugalan di jalan, itu saya kira luar biasa. Wallahu a'lam.